Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai teknik advokasi modern dalam agribisnis, mulai dari digital advokasi, grassroots advokasi, hingga media relation. Kita sudah mengetahui bahwa advokasi bukan sekadar menyampaikan pendapat, tetapi merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, membangun kesadaran masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, khususnya petani. Nah, pada pertemuan kali ini, kita tidak lagi hanya membahas teori, kita akan masuk ke bagian yang jauh lebih menarik, yaitu studi kasus. Mengapa studi kasus itu penting? Karena melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Hari ini kita akan membahas dua kampanye yang berkaitan dengan advokasi di sektor pertanian, yaitu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kedua kampanye ini sama-sama bertujuan memperjuangkan kepentingan sektor pertanian, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Kampanye Save Sawah lebih menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi, sedangkan Petani Berdaulat lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan dan posisi tawar petani. Sebelum kita membahas kedua kampanye tersebut, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada teman-teman. Pernahkah kalian melewati suatu daerah yang dulunya merupakan hamparan sawah, tetapi beberapa tahun kemudian berubah menjadi kompleks perumahan, ruko, atau kawasan industri? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah melihat kondisi seperti itu, bahkan mungkin di daerah tempat tinggal kita sendiri. Perubahan seperti ini sering kali dianggap sebagai tanda kemajuan pembangunan. Memang benar, pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pernahkah kita berpikir apa dampaknya jika lahan pertanian terus berkurang? Pertanyaan ini sangat penting karena sawah bukan sekedar lahan kosong yang bisa diganti begitu saja. Sawah adalah sumber utama produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika luas sawah terus berkurang, maka kemampuan kita dalam memproduksi pangan juga akan ikut menurun. Akibatnya, ketahanan pangan nasional dapat terganggu dan ketergantungan terhadap impor pangan semakin besar. Selain menghasilkan pangan, sawah juga memiliki fungsi ekologis. Sawah mampu menyerap air hujan sehingga membantu mengurangi risiko banjir. Sawah juga menjadi habitat bagi berbagai organisme yang mendukung keseimbangan ekosistem. Jadi, ketika sawah hilang, bukan hanya produksi padi yang berkurang, tetapi juga fungsi lingkungan yang selama ini diberikan oleh lahan pertanian. Dari sisi sosial ekonomi, sawah merupakan sumber penghidupan bagi jutaan petani. Ketika sawah beralih fungsi menjadi bangunan atau kawasan industri, banyak petani kehilangan lahan garapannya. Ada yang akhirnya beralih profesi menjadi buruh, ada pula yang harus menyewa lahan di tempat lain dengan biaya yang lebih tinggi. Kondisi seperti itu tentu mempengaruhi kesejahteraan petani dan juga keluarga. Melihat berbagai permasalahan tersebut, muncullah berbagai gerakan advokasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lahan pertanian. Salah satu gerakan yang cukup dikenal adalah kampanye Save Sawah. Kampanye ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya luas sawah akibat alih fungsi lahan. Tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama melindungi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor agribisnis. Nah, teman-teman, di era digital
seperti sekarang, cara menyampaikan aspirasi telah mengalami banyak perubahan. Dulu, advokasi sering dilakukan melalui rapat umum, seminar, atau demonstrasi. Sekarang, media sosial menjadi salah satu sarana yang sangat efektif. Hanya dengan satu unggahan yang menarik, informasi dapat tersebar ke ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Inilah yang dimanfaatkan oleh kampanye Save Sawah. Melalui media sosial, masyarakat dapat melihat foto-foto sawah yang berubah menjadi kawasan permukiman, video wawancara dengan petani yang kehilangan lahannya, maupun infografis mengenai dampak ahli fungsi lahan. Nah, konten-konten seperti ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kepedulian publik. Ketika masyarakat mulai peduli, mereka akan lebih mendorong untuk ikut menyuarakan pentingnya berlindungan lahan pertanian. Disinilah kita bisa melihat bahwa advokasi bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi tertentu. Advokasi merupakan tanggung jawab bersama mahasiswa, dosen, petani, media, bahkan masyarakat umum memiliki peran dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan pertanian. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga memiliki tanggung jawab moral. Ilmu yang kita pelajari tidak hanya berhenti di ruang kelas. Suatu saat nanti, ketika kita bekerja di sektor pertanian atau menjadi pelaku usaha agribisnis, kita diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pertanian Indonesia. Salah satu cara adalah dengan memahami bagaimana advokasi dilakukan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih mendalam mengenai strategi yang digunakan dalam kampanye Save Sawah. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang munculnya kampanye Save Sawah, sekarang kita akan membahas bagaimana strategi advokasi yang digunakan dalam kampanye tersebut. Yang menarik adalah kampanye ini tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi memadukan berbagai strategi agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Strategi tersebut meliputi penggunaan media sosial, petisi online, keterlibatan tokoh masyarakat, liputan media, hingga aksi-aksi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu penggunaan media sosial sebagai alat advokasi. Strategi pertama adalah pemanfaatan media sosial. Mengapa media sosial dipilih? Karena saat ini hampir semua orang memiliki akses ke platform seperti di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan pengguna. Bayangkan jika ada sebuah foto yang menunjukkan hamparan sawah hijau pada tahun 2015, kemudian di sampingnya ditampilkan foto lokasi yang sama pada tahun 2025 yang telah berubah menjadi kawasan perumahan. Tanpa perlu penjelasan yang panjang, masyarakat sudah dapat memahami bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan. Ini kekuatan media sosial. Informasi disampaikan secara cepat, visual, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kampanye Save Sawah menggunakan foto, video, infografis, dan cerita para petani agar masyarakat dapat melihat langsung dampak alih fungsi lahan. Sebagai mahasiswa, kita juga harus memahami bahwa media sosial bukan hanya tempat hiburan. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi yang sangat efektif apabila digunakan dengan benar. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki tantangan. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data yang benar. Jangan sampai demi mengejar perhatian publik, informasi yang dibagikan justru tidak akurat atau menyesatkan. Sebab
kredibilitas merupakan modal utama dalam sebuah advokasi. Nah, penggunaan hashtag Save Sawah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sebuah tanda pagar atau hashtag dianggap penting? Jawabannya adalah karena hashtag berfungsi menghubungkan seluruh percakapan mengenai suatu isu. Ketika ribuan orang menggunakan hashtag yang sama, maka algoritma media sosial akan menganggap topik tersebut sedang banyak diperbincangkan. Akibatnya, semakin banyak orang yang akan melihat konten tersebut. Dengan kata lain, hashtag membantu memperluas jangkauan pesan advokasi. Misalnya, seorang mengunggah foto sawah yang berubah menjadi kawasan industri dengan menambahkan hashtag Save Sawah. Orang lain kemudian mengunggah video edukasi menggunakan hashtag yang sama. Akademisi membagikan hasil penelitiannya dengan hashtag tersebut, dan media massa ikut menggunakan hashtag yang sama ketika memberikan isu tersebut. Lama-kelamaan terbentuk sebuah gerakan digital yang saling terhubung. Inilah kekuatan sebuah hashtag dalam membangun opini publik. Adapun yang selanjutnya, petisi online. Nah, petisi online dalam materi ini disebutkan bahwa kampanye ini dapat memanfaatkan platform petisi daring untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap perlindungan lahan sawah. Mengapa petisi online penting? Karena petisi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Tidak semua orang dapat hadir dalam aksi demonstrasi atau diskusi publik, namun hampir semua orang dapat memberikan dukungan melalui internet. Bayangkan jika sebuah petisi memperoleh 500.000 tanda tangan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa isu yang diperjuangkan bukan hanya menjadi kepentingan sekelompok orang, tetapi telah menjadi perhatian masyarakat luas. Walaupun petisi tidak secara langsung mengubah kebijakan pemerintah, petisi memiliki kekuatan moral yang cukup besar. Pemerintah tentu akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat apabila dukungan yang diberikan sangat besar. Adapun yang selanjutnya yaitu keterlibatan tokoh masyarakat. Mengapa hal ini penting? Karena tokoh masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik. Ketika seorang akademisi, pemuka masyarakat, influencer, atau artis menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga sawah, masyarakat cenderung lebih memperhatikan. Sebagai contoh, apabila seorang chef terkenal mengatakan bahwa kualitas beras lokal sangat baik dan mengajak masyarakat mendukung petani Indonesia, pesan tersebut dapat menjangkau audiens yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan isu pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi bukan hanya tugas petani atau pemerintah. Semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adapun yang selanjutnya yaitu liputan media massa. Nah, karena media memiliki fungsi sebagai penyebar informasi kepada masyarakat yang lebih luas, ketika televisi nasional menayangkan berita mengenai ribuan hektar sawah yang hilang akibat pembangunan, maka isu tersebut tidak lagi hanya diketahui oleh masyarakat di daerah tersebut, tetapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Media juga dapat menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti peneliti, akademisi, penjabat pemerintah maupun petani. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan juga seimbang. Namun sekali lagi, informasi yang disampaikan kepada media harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang selanjutnya yaitu aksi lokal di masyarakat. Nah, mengapa aksi lokal tetap diperlukan meskipun sudah ada media sosial? Karena perubahan perilaku masyarakat seringkali lebih efektif apabila dilakukan melalui interaksi langsung. Contohnya adalah mengadakan diskusi bersama petani, seminar di kampus, penanaman padi bersama,
lomba edukasi pertanian atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan sawah. Nah, analisis strategi kampanye. Sekarang mari kita lihat analisisnya. Menurut teman-teman, mengapa kampanye Save Sawah menggunakan banyak strategi sekaligus? Jawabannya sederhana, karena setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Anak muda lebih mudah dijangkau melalui media sosial. Masyarakat umum mungkin lebih sering memperoleh informasi dari televisi atau portal berita. Petani lebih mudah diajak melalui pertemuan langsung. Sedangkan pemerintah biasanya lebih memperhatikan data, hasil penelitian maupun aspirasi yang disampaikan secara resmi. Dari studi kasus ini kita belajar bahwa keberhasilan advokasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar masalah yang dihadapi, tetapi juga oleh bagaimana strategi komunikasi dirancang, pesan harus jelas, didukung data yang benar, menggunakan media yang tepat, serta mampu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Nah, apa yang dimaksud dengan petani berdaulat? Seperti membahas strategi kampanyenya, saya ingin mengajak teman-teman memahami terlebih dahulu makna dari petani berdaulat. Sebagian besar mungkin menjawab bahwa berdaulat berarti bebas atau memiliki kekuasaan. Jawabannya tersebut tidak salah. Dalam konteks pertanian, petani berdaulat berarti petani memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka bertani, apa yang mereka tanam, bagaimana mereka menjual hasil panennya, serta memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya. Mengapa kampanye ini muncul? Sebagian besar petani kita adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali dan hanya menggarap lahan milik orang lain. Selain itu, mereka juga menghadapi berbagai persoalan seperti naiknya harga pupuk, perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan teknologi, hingga fluktuasi harga hasil panen. Bayangkan seorang petani menanam cabai selama 4 bulan. Ia mengeluarkan biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, dan mengairi lahannya. Namun ketika panen tiba, harga cabai justru turun drastis. Akibatnya hasil penjual tidak mampu menutupi biaya produksinya. Situasi seperti inilah yang sering membuat petani mengalami kerugian. Inilah alasan mengapa kampanye petani berdaulat muncul, yaitu untuk menyuarakan bahwa petani harus memperoleh perlindungan yang baik agar dapat hidup sejahtera. Nah, permasalahan yang dihadapi adalah harga hasil panen yang tidak stabil, kenaikan biaya produksi, akses pasar yang masih terbatas, dan juga akses pasar yang masih terbatas. Mengetahui bahwa advokasi bukan sekadar menyampaikan pendapat, tetapi merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, membangun kesadaran masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, khususnya petani. Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak lagi hanya membahas teori, kita akan masuk ke bagian yang jauh lebih menarik, yaitu studi kasus. Mengapa studi kasus itu penting? Karena melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Hari ini kita akan membahas 2 kampanye yang berkaitan dengan advokasi di sektor pertanian, yaitu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kedua kampanye ini sama-sama bertujuan memperjuangkan kepentingan sektor pertanian, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Kampanye Save Sawah lebih menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi, sedangkan Petani Berdaulat lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan
dan posisi tawar petani. Sebelum kita membahas kedua kampanye tersebut, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada teman-teman. Pernahkah kalian melewati suatu daerah yang dulunya merupakan hamparan sawah, tetapi beberapa tahun kemudian berubah menjadi kompleks perumahan, ruko, atau kawasan industri? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah melihat kondisi seperti itu, bahkan mungkin di daerah tempat tinggal kita sendiri. Perubahan seperti ini sering kali dianggap sebagai tanda kemajuan pembangunan. Memang benar, pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pernahkah kita berpikir apa dampaknya jika lahan pertanian terus berkurang? Pertanyaan ini sangat penting karena sawah bukan sekedar lahan kosong yang bisa diganti begitu saja. Sawah adalah sumber utama produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika luas sawah terus berkurang, maka kemampuan kita dalam memproduksi pangan juga akan ikut menurun. Akibatnya, ketahanan pangan nasional dapat terganggu dan ketergantungan terhadap impor pangan semakin besar. Selain menghasilkan pangan, sawah juga memiliki fungsi ekologis. Sawah mampu menyerap air hujan sehingga membantu mengurangi risiko banjir. Sawah juga menjadi habitat bagi berbagai organisme yang mendukung keseimbangan ekosistem. Jadi, ketika sawah hilang, bukan hanya produksi padi yang berkurang, tetapi juga fungsi lingkungan yang selama ini diberikan oleh lahan pertanian. Dari sisi sosial ekonomi, sawah merupakan sumber penghidupan bagi jutaan petani. Ketika sawah beralih fungsi menjadi bangunan atau kawasan industri, banyak petani kehilangan lahan garapannya. Ada yang akhirnya beralih profesi menjadi buruh, ada pula yang harus menyewa lahan di tempat lain dengan biaya yang lebih tinggi. Kondisi seperti itu tentu mempengaruhi kesejahteraan petani dan juga keluarga. Melihat berbagai permasalahan tersebut, muncullah berbagai gerakan advokasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lahan pertanian. Salah satu gerakan yang cukup dikenal adalah kampanye Save Sawah. Kampanye ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya luas sawah akibat alih fungsi lahan. Tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama melindungi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor agribisnis. Nah, teman-teman, di era digital seperti sekarang, cara menyampaikan aspirasi telah mengalami banyak perubahan. Dulu, advokasi sering dilakukan melalui rapat umum, seminar, atau demonstrasi. Sekarang, media sosial menjadi salah satu sarana yang sangat efektif. Hanya dengan satu unggahan yang menarik, informasi dapat tersebar ke ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Inilah yang dimanfaatkan oleh kampanye Save Sawah. Melalui media sosial, masyarakat dapat melihat foto-foto sawah yang berubah menjadi kawasan permukiman, video wawancara dengan petani yang kehilangan lahannya, maupun infografis mengenai dampak ahli fungsi lahan. Nah, konten-konten seperti ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kepedulian publik. Ketika masyarakat mulai peduli, mereka akan lebih mendorong untuk ikut menyuarakan pentingnya berlindungan lahan pertanian. Disinilah kita bisa melihat bahwa advokasi bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi tertentu. Advokasi merupakan tanggung jawab bersama mahasiswa, dosen, petani, media, bahkan masyarakat umum memiliki peran dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan pertanian. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga memiliki tanggung jawab moral. Ilmu yang kita pelajari tidak hanya berhenti di ruang kelas.
Suatu saat nanti, ketika kita bekerja di sektor pertanian atau menjadi pelaku usaha agribisnis, kita diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pertanian Indonesia. Salah satu cara adalah dengan memahami bagaimana advokasi dilakukan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih mendalam mengenai strategi yang digunakan dalam kampanye Save Sawah. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang munculnya kampanye Save Sawah, sekarang kita akan membahas bagaimana strategi advokasi yang digunakan dalam kampanye tersebut. Yang menarik adalah kampanye ini tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi memadukan berbagai strategi agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Strategi tersebut meliputi penggunaan media sosial, petisi online, keterlibatan tokoh masyarakat, liputan media, hingga aksi-aksi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu penggunaan media sosial sebagai alat advokasi. Strategi pertama adalah pemanfaatan media sosial. Mengapa media sosial dipilih? Karena saat ini hampir semua orang memiliki akses ke platform seperti di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan pengguna. Bayangkan jika ada sebuah foto yang menunjukkan hamparan sawah hijau pada tahun 2015, kemudian di sampingnya ditampilkan foto lokasi yang sama pada tahun 2025 yang telah berubah menjadi kawasan perumahan. Tanpa perlu penjelasan yang panjang, masyarakat sudah dapat memahami bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan. Ini kekuatan media sosial. Informasi disampaikan secara cepat, visual, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kampanye Save Sawah menggunakan foto, video, infografis, dan cerita para petani agar masyarakat dapat melihat langsung dampak alih fungsi lahan. Sebagai mahasiswa, kita juga harus memahami bahwa media sosial bukan hanya tempat hiburan. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi yang sangat efektif apabila digunakan dengan benar. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki tantangan. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data yang benar. Jangan sampai demi mengejar perhatian publik, informasi yang dibagikan justru tidak akurat atau menyesatkan. Sebab kredibilitas merupakan modal utama dalam sebuah advokasi. Nah, penggunaan hashtag Save Sawah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sebuah tanda pagar atau hashtag dianggap penting? Jawabannya adalah karena hashtag berfungsi menghubungkan seluruh percakapan mengenai suatu isu. Ketika ribuan orang menggunakan hashtag yang sama, maka algoritma media sosial akan menganggap topik tersebut sedang banyak diperbincangkan. Akibatnya, semakin banyak orang yang akan melihat konten tersebut. Dengan kata lain, hashtag membantu memperluas jangkauan pesan advokasi. Misalnya, seorang mengunggah foto sawah yang berubah menjadi kawasan industri dengan menambahkan hashtag Save Sawah. Orang lain kemudian mengunggah video edukasi menggunakan hashtag yang sama. Akademisi membagikan hasil penelitiannya dengan hashtag tersebut, dan media massa ikut menggunakan hashtag yang sama ketika memberikan isu tersebut. Lama-kelamaan terbentuk sebuah gerakan digital yang saling terhubung. Inilah kekuatan sebuah hashtag dalam membangun opini publik. Adapun yang selanjutnya, petisi online. Nah, petisi online dalam materi ini disebutkan bahwa kampanye ini dapat memanfaatkan platform
petisi daring untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap perlindungan lahan sawah. Mengapa petisi online penting? Karena petisi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Tidak semua orang dapat hadir dalam aksi demonstrasi atau diskusi publik, namun hampir semua orang dapat memberikan dukungan melalui internet. Bayangkan jika sebuah petisi memperoleh 500.000 tanda tangan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa isu yang diperjuangkan bukan hanya menjadi kepentingan sekelompok orang, tetapi telah menjadi perhatian masyarakat luas. Walaupun petisi tidak secara langsung mengubah kebijakan pemerintah, petisi memiliki kekuatan moral yang cukup besar. Pemerintah tentu akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat apabila dukungan yang diberikan sangat besar. Adapun yang selanjutnya yaitu keterlibatan tokoh masyarakat. Mengapa hal ini penting? Karena tokoh masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik. Ketika seorang akademisi, pemuka masyarakat, influencer, atau artis menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga sawah, masyarakat cenderung lebih memperhatikan. Sebagai contoh, apabila seorang chef terkenal mengatakan bahwa kualitas beras lokal sangat baik dan mengajak masyarakat mendukung petani Indonesia, pesan tersebut dapat menjangkau audiens yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan isu pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi bukan hanya tugas petani atau pemerintah. Semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adapun yang selanjutnya yaitu liputan media massa. Karena media memiliki fungsi sebagai penyebar informasi kepada masyarakat yang lebih luas, ketika televisi nasional menayangkan berita mengenai ribuan hektar sawah yang hilang akibat pembangunan, maka isu tersebut tidak lagi hanya diketahui oleh masyarakat di daerah tersebut, tetapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Media juga dapat menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti peneliti, akademisi, penjabat pemerintah maupun petani. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan juga seimbang. Namun sekali lagi, informasi yang disampaikan kepada media harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang selanjutnya yaitu aksi lokal di masyarakat. Mengapa aksi lokal tetap diperlukan meskipun sudah ada media sosial? Karena perubahan perilaku masyarakat seringkali lebih efektif apabila dilakukan melalui interaksi langsung. Contohnya adalah mengadakan diskusi bersama petani, seminar di kampus, penanaman padi bersama, lomba edukasi pertanian, atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan sawah. Analisis strategi kampanye. Sekarang mari kita lihat analisisnya. Menurut teman-teman, mengapa kampanye Save Sawah menggunakan banyak strategi sekaligus? Jawabannya sederhana, karena setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Anak muda lebih mudah dijangkau melalui media sosial. Masyarakat umum mungkin lebih sering memperoleh informasi dari televisi atau portal berita. Petani lebih mudah diajak melalui pertemuan langsung. Sedangkan pemerintah biasanya lebih memperhatikan data, hasil penelitian, maupun aspirasi yang disampaikan secara resmi. Dari studi kasus ini kita belajar bahwa keberhasilan advokasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar masalah yang dihadapi, tetapi juga oleh bagaimana strategi komunikasi dirancang, pesan harus jelas, didukung data yang benar, menggunakan media yang tepat, serta mampu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Apa yang dimaksud dengan petani berdaulat? Seperti membahas strategi kampanyenya, saya ingin mengajak teman-teman memahami terlebih dahulu makna dari petani berdaulat. Sebagian besar mungkin menjawab bahwa berdaulat berarti bebas
atau memiliki kekuasaan? Jawabannya tersebut tidak salah. Dalam konteks pertanian, petani berdaulat berarti petani memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka bertani, apa yang mereka tanam, bagaimana mereka menjual hasil panennya, serta memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya. Mengapa kampanye ini muncul? Sebagian besar petani kita adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali dan hanya menggarap lahan milik orang lain. Selain itu, mereka juga menghadapi berbagai persoalan seperti naiknya harga pupuk, perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan teknologi, hingga fluktuasi harga hasil panen. Bayangkan seorang petani menanam cabai selama 4 bulan. Ia mengeluarkan biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, dan mengairi lahannya. Namun ketika panen tiba, harga cabai justru turun drastis. Akibatnya hasil penjual tidak mampu menutupi biaya produksinya. Situasi seperti inilah yang sering membuat petani mengalami kerugian. Inilah alasan mengapa kampanye petani berdaulat muncul, yaitu untuk menyuarakan bahwa petani harus memperoleh perlindungan yang baik agar dapat hidup sejahtera. Nah, permasalahan yang dihadapi adalah harga hasil panen yang tidak stabil, kenaikan biaya produksi, akses pasar yang masih terbatas, dan juga akses pasar yang masih terbatas. Jika kita perhatikan, kampanye Save Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye petani berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Save Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Jika kita perhatikan, kampanye Save Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye Petani Berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru, karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Safe Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Jika kita perhatikan, kampanye Safe Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye Petani Berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Safe Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Jika kita perhatikan, kampanye Safe Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye Petani Berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru, karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Safe Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Jika kita perhatikan, kampanye Safe Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye Petani Berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Save Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Jika kita perhatikan, kampanye Save Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye Petani Berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru, karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Save Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Jika kita perhatikan, kampanye Save Sawah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Kampanye ini ingin menunjukkan bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi merupakan aset strategis bangsa yang berkaitan dengan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sementara itu, kampanye Petani Berdaulat lebih menitik beratkan pada kesejahteraan petani. Kampanye ini ingin memastikan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang layak, akses terhadap teknologi, perlindungan dari pemerintah, serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Walaupun fokus keduanya berbeda, sebenarnya kedua kampanye tersebut saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena menjaga sawah tanpa memperhatikan kesejahteraan petani tentu tidak akan berhasil. Sebaliknya, meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menjaga keberadaan lahan pertanian juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya, lahan dan petani merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan agribisnis. Analisis target audiensnya. Sekarang mari kita lihat siapa target dari kedua kampanye tersebut. Pertama tentunya adalah masyarakat umum. Mengapa masyarakat menjadi target utama? Karena keputusan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan advokasi. Misalnya, ketika masyarakat mulai menghargai produk lokal dan memberikan hasil pertanian dalam negeri, maka pendapatan petani akan meningkat. Ketika masyarakat peduli terhadap ahli fungsi lahan, maka mereka akan ikut mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian. Target berikutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah menjadi sasaran advokasi? Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Misalnya, menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan, memberikan subsidi pupuk, memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian, hingga menetapkan harga acuan bagi komoditas tertentu. Selain pemerintah, kampanye juga menyasar akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, bahkan pelaku usaha agribisnis. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan kepada satu kelompok saja, melainkan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, mari kita hubungkan dengan teori digital advokasi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jika kita melihat kampanye
kedua kampanye tersebut hampir seluruh aktivitasnya memanfaatkan media digital, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan video edukasi, infografis, hashtag, petisi online. Semua itu merupakan bentuk digital advokasi. Mengapa strategi digital menjadi sangat penting? Karena masyarakat saat ini memperoleh informasi lebih banyak melalui internet dibandingkan media konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang dibagikan harus benar, data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai advokasi justru menyebarkan informasi keliru karena hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial. Yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat yang benar-benar ikut bergerak. Pada kampanye Safe Sawah, masyarakat diajak mengikuti diskusi publik, kegiatan edukasi, hingga aksi pelestarian lahan pertanian. Sementara pada kampanye Petani Berdaulat, masyarakat didorong untuk mendukung petani lokal, membeli produk pertanian dalam negeri, serta ikut menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kampanye tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat. Mungkin sekian dari penyampaian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.